Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, market pump sebesar 2,92% dengan total market cap mencapai di angka 2,17 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik button in every videos. Sip, kita masuk ke chartnya dan seperti yang kita bisa lihat di sini, BTC kemarin sempat menyentuh angka 64.197 ya. Jadi sepertinya kita bahas kemarin nih ya, di 1 hourly BTC mulai berhasil mereclaim MA50 dan MA20 ya, akhirnya benar-benar ya terbukti menjadi momentum buat dia naik ke atas ya, karena lagi-lagi ini sebenarnya doesn't take a genius ya, to be perfectly honest ya, karena kita bisa lihat patternnya selama ya Juni dari tanggal 1 sampai kemarin itu MA50 dan 20 sangat kuat sekali menjadi resisten di 1 hourly ya. Nah, tetapi setelah dia mulai reclaim ya balik lagi TA ya nggak sih, sebenarnya simple kan, support resisten begitu. Jadi ya tinggal sebenarnya kita mau dilihat aja, mau observe atau enggak begitu ya. Nah, kemarin kita mungkin pembahasannya adalah apakah dia akan ke-reject oleh 62.700-an. Tetapi ternyata enggak. Dia berhasil reclaim literally di jam terakhir nih ya. Jadi kita bisa di sini dari jam 6 ke jam 7-nya daily close-nya ya benar-benar itu ya. Reclaim-nya yang signifikan terjadi di jam segitu ya. Jam benar-benar transisi dari hari kemarin ke hari sekarang gitu. Nah, tetapi yang mungkin sekarang jadi menarik adalah dia ya, atau lebih tepatnya 62.700-an mulai bereaksi sebagai support. Ini sempat dari tes bukan kemarin, tapi tadi jam 8 ke jam 9. Nah, pertanyaannya adalah apakah 62.700-an akan mulai menjadi support atau tidak ya. Dan tentunya juga nanti ada setup futures di sini karena kemarin BTC ke-reject oleh 64.000 lebih 64 USD gitu ya. Quite interesting. Nah, ini di waktu bersamaan berarti juga menjawab pertanyaan kita kemarin ya. Which is apakah dia akan di atas dari MA200 atau tidak weekly close-nya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini weekly close dari BTC di atas dari MA200 weekly begitu ya. Nah, kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, kapan kita pernah terjadi ya kasarnya ini ya, pantulan bukan pantulan lebih tepatnya. Dia berhasil bertahan di atas dari MA200. Kalau kita lihat di sini, terakhir kali terjadi itu di sini nih, di 2018 ya, di mana udahnya dia naik lagi dulu. Pertanyaannya, Bang, ini kan naik. Setelah naik begini, dia sempat ngepam dulu, Bang, ngepam sampai 300%. Nah, apakah menurut lu akan seperti di sini? Menurut gua kemungkinan besar lebih enggak. Kenapa? Karena begini, secara teori cycle-nya ya, ini tuh sudah di Desember ya. Sementara kita bisa lihat pucuk di 2017 itu juga di Desember. Jadi kasarnya bear market-nya secara timeline dia tuh sudah beres setahun begitu ya. Nah, sementara kalau kita sekarang itu ada di bulan Juni kan, bulan Juni. Nah, berarti kalau kita masukin ke perspektif 2018 itu tuh seperti di sini. Nah, seperti di masa-masa sini, bukan di sini. Gitu. Jadi, menurut gua pribadi ya, dari data yang gua punya at least, secara teori cycle juga, ya kalau sampai dia naik nggak akan segila di 2018 begitu ya. Ya mungkin mentok-mentoknya ya menurut gua dari data yang kita punya ya, ya naik-naik ya ujung-ujungnya paling ke sini ya, kayak dulu. Tapi permasalahan gini, ini masih Juni. Ya, Juni historically speaking, kita sudah bahas sebelumnya di video kita mengenai statistik bulan Juni ya. Kita bahas bahwa di Juni ini biasanya melemah, begitu melemah di Juni, Julinya mulai ada momentum lagi ya. Ini kan Juni ya, Juni drop ya. Julinya ngapain? Julinya baru mulai naik lagi ke atas, begitu. Itu terjadi di 2018, terjadi juga di 2022 ya. Ini Juni nih, ini Juli ya. Dan bahkan kalau lu mundur lagi terjadi tapi nggak terlalu ekstrim ya di 2014, nggak serapih di 2018 dan 2022. Ini kan Juni nih. Nah, Juni sempat ada pelemahan tapi nggak terlalu ekstrim. Juni nggak terlalu ekstrim. Nah, tetapi yang uniknya di sini Julinya 2002 di 2014 tuh dia tetap lanjut begitu. Ya, tapi kalau lagi-lagi kalau kita secara data lebih banyaknya Juni melemah, Juli menguat gitu ya.
Ya udah, sebenarnya santai aja sih, nggak terlalu ini ya. Kita nggak usah terlalu. Terus jadinya gimana bang? Bakal mana yang kejadian? Ya tinggal kita lihat aja, begitu. Karena kan toh kita setup futures juga ya tunggu ada retest, begitu kan? Tunggu ada retest satu, retest dua, baru buka, begitu ya. Dan ya gua harap kemarin-kemarin nggak ada yang udah apa ya, udah kebakaran jenggot nge-short duluan. Kita sudah bahas kan kemarin bahwa bahkan sampai weekly close di bawah dari MA200 pun statistically speaking cukup sering terjadi fake out ya. Ya di sini fake out, tuh set naik lagi lu ke atas. Kebayang nggak kalau lu di sini nih ya, waktu dia ngedrop, waktu lagi nge-wick dalam-dalamnya terus nge-short, wah udah nih kita bakal lebih dalam lagi. Taunya naik dulu, gitu kan? Terjadi juga di sini. Ya, terjadi juga di ya cukup banyak begitu ya kalau terus kalau terus lu hitung mundur begitu ya. Jadi ya pokoknya buy setup aja. Jangan buy narration, jangan buy apa yang bisa dibilang ya, buy hype atau narration aja begitu ya. Karena jujurnya banyak sekali orang yang buka posisi itu cuma karena wah ini kayaknya bakal drop lagi nih, udah kita buka aja. Tapi nggak ada setup TA-nya sama sekali ya. Jadi masuknya tuh cuma ya karena yang lain masuk. Nah itu udah nggak bener. Ingat, trading futures saat kita mulai trade dengan leverage aja in general, lu mau futures, mau option, mau apapun itu, pokoknya bentuknya tuh pakai leverage, please jangan masuk cuma berdasarkan oh katanya bagus nih sekarang ya. Nggak, lu harus ngerti tepatnya masuknya kenapa. Ya, apakah karena ke reject ya di beberapa resisten, apakah lu misalkan buka long karena memang ada dia berhasil bertahan di support tertentu. Itu nggak bisa cuma karena kata si ini kata si itu, nggak bisa. Ya, harus punya setup sendiri, harus tahu cara masuk, tahu cara keluar, dan tahu resiko. Karena jangan salah loh, ya. Kemarin waktu kita ngedam parah begini aja, posisi short ada yang ke liquid. Lu kebayang nggak? Berarti artinya apa? Artinya di masa-masa di sini terjadi volatility ya, even kasarnya ngedam pun seperti di sini nih, ngedam 6% pun ya nih di tanggal 2 Juni. Itu tetap ada peningkatan juga dulu ya. Nah, jadi kebayang gak sih? Lu peningkatan tipis aja ke liquid. Nah, artinya apa? Nggak ngerti resiko. Jadi jangan sentuh futures kalau lu nggak punya tiga hal itu. Ya, karena ujung-ujung jadi kacau. Ya. Trading futures tuh nggak masalah, serius nggak masalah. Gue pribadi pun liquid tuh waktu di awal-awal karena nggak ngerti tiga hal itu. Tapi kalau udah pegang tiga hal itu, kemungkinan besar nggak liquid. Lu paling mentok-mentok paling cut loss, gitu. Ya. Nah, jadi semoga digubris lah. Ya. Sip, sekarang ya mungkin pertanyaan terbesarnya adalah apakah 62.771 akan mulai menjadi support bagi BTC ya. Nah, kalau sampai ini jadi support, sampai ke titik mana BTC akan melanjutkan rally-nya gitu. Apakah akan relatif lebih tinggi, mendekati mungkin ke EMA 20 di daily ya. Karena ya gue ingatkan lagi, ini bulan Juni masih cukup panjang begitu. Bahkan kalau kita lihat sekarang, bulan Juni itu masih keadaannya tuh minus sebesar 14%. Jadi kalau mau ngomong mengikuti statistik, oh bang tapi kan statistiknya merah. Iya merah. Dia begini pun masih merah. Nih, sampai ke MA20 pun ya BTC masih merah di bulan Juni. Begitu. Jadi masih banyak possibility dia naik dulu ke sini ya. Mungkin membuat suatu lower high baru nanti misalkan di akhir membuat lower low lagi atau bahkan dia membuat double bottom pun bisa nih, misalkan seperti ini. Membuat double bottom. Nah, tiba-tiba itu udah masuk Juli. Nah, udah bisa aja naik lagi. Begitu ya. Tapi ingat ya, itu semua bentuknya adalah masih teori. Gitu, skenario. Nanti mungkin at some point kita akan update skenario di bulan Juni ini lagi ya, tapi kapannya gue nggak berani janji ya. Kita lihat dulu perkembangannya sekarang seperti apa ya. Tapi intinya apa? Tugas kita di market itu bukanlah menebak market mau seperti apa. Dulu salah satu salah satu kritik TCI itu yang paling ngakak menurut gue adalah satu, nggak gentle nih TCI, buat apa kalau gini caranya sih ya bikin macam-macam skenario. Kalau bikin macam-macam skenario, ya itu sama aja kayak ngomong bisa naik bisa turun. Loh ya enggak dong, kan kita bahas main skenario kita apa. Kita bahas yang possibility paling besarnya apa, berdasarkan data gitu kan. Tetapi ya, walaupun data sudah sudah memperlihatkan probability paling besarnya, gue pribadi nggak hubris, gue nggak cukup sombong untuk menyatakan bahwa udah pasti ini, karena nggak ada yang pasti, begitu. Ya tapi kalau perhatiin rata-rata yang kena kan main scenario kan TCI, gitu ya.
Nah, jadi sekali lagi tugas kita bukan jadi cenayang melihat masa depan. Enggak. Tugas kita adalah membuat porto kita tuh aman dalam kondisi apapun. Ya. Dia naik lagi, aman, nggak FOMO. Dia turun lagi, siap juga di CA. Jadi tujuan kita itu adalah membuat bagaimana caranya kita siap dengan segala macam skenario, ya, dari yang probability paling besar sampai probability paling kecil. Nah, gimana kita bikin porto kita tuh nggak kenapa-napa dari skenario apapun yang terjadi. Itu tugas kalian, bukan suruh nebak, ya, bukan suruh nebak market mau kemana, enggak. That's not our job. Ya, our job to make our portfolio bulletproof, ya, anti tembak, ya, nggak bisa ditembak. Kalau ditembak pun kayak Superman, twing, mental, gitu. Itu PR kita tuh di situ, ya. Jadi buat orang-orang yang masih mengira trading ini adalah gimana kita jadi cenayang, selamat, at some point you'll get wrecked, ya, benar-benar hancur, gitu. Tahu dari mana bang? Udah pernah wreck. Ya udah pernah sehancur-hancurnya dulu, ya. Nah, jadi gue di sini ngasih tahu supaya apa? Supaya lu nggak perlu ngerasain sakitnya, begitu. Bagi yang mau, karena kadang-kadang ada yang perlu juga ngerasain sakit baru percaya, begitu, ya. Sip. Sekarang kita masuk dulu ke ini deh. Kita masuk dulu ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini, dia gila ya, kemarin nge-pump 7,67. Ya, jadi lagi-lagi ya. Orang tuh kadang-kadang cuma mengingat waktu pumpnya, waktu dampnya lupa. Begitu loh, ya. Wah, BTC apa nih? Naik cuma segini, cuma naik 4%. Ethereum dong lebih gede, 7%. Iya, tapi waktu ngedam di sini 10. BTC di sini ngedam berapa? Nah, begitu, ya. Resiko tuh berbanding lurus, ya. Menurut gua sekarang belum terlalu worth it, apalagi secara spot. Kalau futures ya boleh-boleh aja, kayak kemarin-kemarin kan kita setup nih, ya. Kita dapat setup di sini misalkan setup long, itu setup short juga dapat kemarin-kemarin begitu kan, ya nggak masalah. Kalau kita berpikirnya untuk futures dan lebih ke short term. Tapi kalau kita berpikirnya untuk ya megang secara spot jangka panjang, ya sekarang resikonya masih terlalu besar. Begitu, ya. Hati-hati aja pokoknya itu, ya. Karena apa namanya, di masa-masa bear market seperti ini tuh banyak jebakan. Kita sudah sering ngomong sebelum-sebelumnya kan, ya, mengenai di bear market tuh ada banyak altcoins yang outperform BTC, bahkan sampai masuk ke top 10 juga ada. Begitu. Tetapi kalau lihat secara datanya, banyaknya itu alts yang ceritanya awalnya memberikan harapan, awalnya diagung-agungkan, mengalahkan BTC dan seterusnya, itu ujung-ujungnya mengecewakan secara jangka panjangnya. Begitu. Ya. Nah, jadi ya hati-hati. Karena begini loh, kadang-kadang suka ada yang gini, ya, yang menyebalkannya apa? Wah, ini lebih bagus daripada BTC, udah hold jangka panjang, udah hancur. Oh ya enggak, itu bukan buat jangka panjang. Jadi omongannya tuh nggak bisa dipegang, berubah-ubah. Gitu. Biasa para dukun yang ngomong kayak gitu tuh, ya. Waktu lagi ngepam, ya. Wah, tuh kan ini mengalahkan BTC, bla 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 bla. Udah ini berbeda lagi. Ya kayak contoh, kemarin sempat ada yang komen kan, ada dukun yang mau jualan kelas waktu di sini altcoins, katanya bakal 100x, kalian telat siapa suruh, Februari itu sudah bottom katanya kan, ya. Katanya gitu, Februari bottom. Udah begini, ngomongnya apa? Oh, selamat buat kalian yang sudah TP di sini. Ya oke, ya, what a bullshit gitu kan. Tapi ya faktanya ya dukun akan seperti itu, ya. Jadi mereka tuh yang penting nggak tahu malu, ngomong bisa berbeda 180 derajat pun ya nggak masalah. Yang penting kelasnya terjual. Nah, tinggal pertanyaannya lu mau kena atau enggak kan? Udah gitu aja, simple. Mau kena atau enggak, gitu, ya. Karena begini loh, ya kemungkinan tuh dukun cuma dua kan, ya. Yang satu, dia nggak tahu statistik ini. Dia nggak tahu teori cycle, dia nggak tahu EMA 200, gitu kan. Ada yang seperti itu, which is apa, ignorance aja. Ya, itu arguably the better argument. Bukan better argument, the better case, begitu. Nah, the worst case-nya apa? Worst case-nya mereka tahu, tapi nggak peduli. Kenapa nggak peduli? Ya pokoknya kan gue mau jual kelas. Kalau gue mau jual kelas, gue nggak mungkin jualan BTC. Gue harus jual apa? Altcoins. Iyalah, coba kita pikir, siapa orang mau beli kelas berbayar, gitu, ya, yang menjanjikan bisa 100x tapi disuruh belinya BTC. Pasti orang ngomong nggak bisa lah, susah BTC, ya. Orang-orang kan mintanya apa? Alts yang berpotensi 100x. Sekarang gue tanya, ada yang udah jadi 100x? Enggak. Ya kan? Enggak. Nah, jadi itu, please hati-hati, ya. Spend your money wisely.
This economy sucks, ya. Our government sucks ass, ya. Jadi jangan sampai kita buang-buang duit di hal-hal yang nggak penting. Lebih baik akumulasi di tempat yang kasarnya memang secara resiko tuh lu udah kebayang, lu udah kepegang, oh segini resikonya. Ya. Nah, sebelum gue lupa nih, sempat ada yang nanya, Bang, sebenarnya boleh nggak sih Bang? Udah Bang, kita all in aja di EMA 200. Well, historically speaking sih nggak masalah ya. Karena ya lu bisa lihat EMA 200 itu relatif dekat dengan bottom gitu, atau seringkali juga bottom kayak di sini nih. Ya, mungkin orang tuh suka obsesi dengan, tapi Bang kan bisa minus 30%. Iya bener. Nih, lihat. Tapi bisa juga enggak. Nih, di Desember 2018. Cetuk, apa yang terjadi? Kalau lu memaksakan harus minus 30%, naik ke atas. Tapi Bang kondisinya turun lagi. Ya lu lihat, ini bottom enggak? Ini sama di sini lebih rendah mana? Nah, banyak orang yang enggak ke ini. Nah, ini tuh perbedaan 22% loh. Dari week 30% di EMA 200 di 2020 sama lu beli aja di 2018. Nah, kita kan nggak pernah tahu kita bakal dapat kayak begini atau kita dapat bakal kayak begini, gitu kan? Nih di mana kita tuh dikasih waktu panjang untuk akumulasi di bawah dari EMA 200. Cukup sering enggak? Ya, bukan cukup sering, tapi pernah juga ada yang enggak. Begitu. Nah, jadi kenapa makanya gua terus mengingatkan, tetap beli aja. Tetap beli di EMA 200 walaupun ada potensi bisa minus 30%. Gitu ya. Nah, kita harus garis bawahi bisa, bukan harus, karena faktanya ada yang tidak juga begitu. Nah, ini yang gue sebut sebagai apa ya, elu tuh ya di sini tugasnya bukan nebak bakal kemana gitu, tapi kita lihat dari berbagai macam hal yang pernah terjadi sebelumnya di market ini, potensinya seperti apa aja, kita ambil probability paling besar gitu. Simple kan, enak sebenarnya kalau berpikir seperti itu. Saat lu mindsetnya udah tepat, di situ tuh profit tuh kayak lebih gampang. Bahkan ini ya, profit tuh kayak ngejar lu gitu kalau lu udah punya mindset yang tepat. Tetapi ya, caveatnya apa? Nggak bisa buru-buru. Nggak bisa buru-buru ya. Harus bersabar, harus nunggu sampai marketnya siap untuk mulai berbalik. Jangan tergoda dengan wah, get rich quick scheme. Ya, skema cepat kaya. Ya gua tanya, berapa banyak orang yang ikutan skema cepat kaya dan jadi kaya beneran? Sedikit sekali. Itu banyaknya it's just a scam. Itu ya. Nah, jadi ya gue harap ya ini masuk ke terutama para newbies. Kalau buat yang udah lama di TCI sih kayak siap Bang. Ini udah gua mungkin cuma refresh memori aja karena gue sering sekali mengingatkan hal seperti ini. Gitu, ya. Ya udah. Itu ya. Ada yang sempat tanya lagi, Bang, kalau lu gimana? Ya kalau gue pribadi di EMA 200 tuh gue masuk sekitar, kemarin berapa persen sih? Belasan. Kalau nggak salah sekitar nyaris 15% ya. Ya baik lagi kan, ini udah mulai gerak lagi kan. Ya, saat kita beli di BTC, jadi ya mungkin ada sedikit peningkatan lah. Tapi intinya kurang lebih sekitar belasan persen. Nah, stasiun kedua adalah di minus 15%, itu di sekitar 52.500 kalau nggak salah kemarin ya. Nah, yang terakhir, stasiun terakhir itu di angka sini di angka 43.000, kalau gua lebih prefer di 43.400. Jadi kalau gua sekitar di sini 15%-an, di sini di sini 15%-an, di sini tuh pokoknya di akhirnya 40% begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu gua. Tapi baik lagi, enggak harus lu sama kayak gua. Aduh Bang, pusing Bang. Udahlah gua langsung aja all in di EMA 200 terus gua tutup. Salah enggak Bang? Enggak. Kenapa? Karena statistically speaking EMA 200 tuh sangat kuat sekali ya, bahwa dia itu dekat dengan bottom gitu. Terjadi di every single cycle ya. Nah, jadi ya itu tinggal lu pilih. All in di EMA 200 boleh, lu mau DCA waktu dia di bawah dari EMA 200 juga boleh ya. Tapi yang penting mulai sejak kena EMA 200. Alasannya kenapa ya? Mungkin sekarang udah mulai terasa nih buat orang-orang yang nggak beli sama sekali di EMA 200. Deep inside, I know ya beberapa dari lu mungkin akan berpikir, aduh ini bakal naiknya sampai segimana ya? Apakah dia akan ke BSB? Apakah dia akan retest lagi ke 65.800? Dan banyak di pikiran lu kan? Ya pasti banyak. Nah itu alasannya salah satunya lagi adalah kenapa kita harus tetap DCA aja udah. Mulai akumulasi, pokoknya kena 200 mulai akumulasi. Supaya apa? Just in case dia ternyata ada peningkatan dulu, lu nggak panik. Lu nggak jadi memaksakan beli di tempat yang nggak tepat. Begitu, karena nggak ada alasan. Kalau lu beli waktu satu aset lagi ngepam, itu udah nggak bener. Apapun, angka berapapun, enggak. Lu secara mentalitas lu, bukan mentalitas, lu secara mindsetnya udah compromise.
Karena nggak ada ceritanya orang beli all in waktu lagi naik. No. All in tuh kalau lagi turun. Itu pun kalau cuma dalam beberapa skenario tertentu. Gitu. Ya. Sip. Gua harap nih masuk. Ya. Gua harap masuk ke otak. Ya. Next, economic calendar. Hari ini nggak ada apa-apa dari US, dari Jepang udah keluar GDP. Sebenarnya nanti yang penting dari Jepang tuh belasan kita bakalan keluar interest rate. Nah, kita lihat interest rate-nya seperti apa ya. Besok cuma ada existing home sales di jam 9 malam. Sip, balik lagi ke chart, kita lihat dulu DXY. Untuk DXY kita itu ada pelemahan sedikit ya hari ini ya, pelemahan sedikit. Ya kita lihat apakah dia akan retest ke 99,763. Nah setelah retest apakah dia akan mantul atau tidak. Kalau dia mantul, in general ya DXY menguat itu bukan hal yang bagus untuk risk on asset. Apalagi kalau Nasdaq, S&P, Dow Jones hari ini juga lanjut lebih drop lagi. Kalau Nasdaq, S&P, Dow Jones lebih drop lagi, biasanya kripto akan cenderung ikut. Begitu. Karena sayangnya di bear market, waktu Nasdaq, S&P, Dow Jones naik, BTC nggak ada jaminan naik. Tapi waktu Nasdaq, S&P, Dow Jones drop, nah di masa-masa bear market biasanya ngajak-ngajak BTC. That's the problem. Begitu. Tapi ya sudah, ya dijalanin aja. Begitu. Ya, di market itu kita nggak bisa berharap apa yang kita inginkan kejadian mulu. Ya kejadian apa yang kita inginkan ya, kejadian 20% ya udah bagus. Ya, nah, makanya jangan terlalu banyak pikirin apa yang kita inginkan, tapi pikirin apa yang kemungkinan market akan ulang atau mungkin at least berirama lagi begitu. Ya kayak contoh nih EMA 200 kan berirama, ya kan? Ini something yang happens all over again gitu. Ya bukan satu hal baru. Nih EMA 200 ya. Mundur lagi ke 2022. Lihat. 2022 apa yang terjadi? Sorry, kurang mundur. Nah, di sini. 2022. 200 apa? Reject kan? Setelah reject di 200 apa? Kapitulasi. Begitu. Dan kalau kita mau ngomong saat reject oleh EMA 200, ya benar nih kapitulasinya lumayan sinting kan? Nih, ini sinting ya. Sampai kena EMA 200. Ini ya jangan ngomong, ini ekstrim sinting kan. Mundur lagi. Ini sinting juga. Malah 2 kali nih ya. 2 kali EMA 200. Begitu. Jadi lagi-lagi fakta data statistik. Jadikan teman lu, jangan lu bermusuhan sama fakta data statistik. Gitu ya. Jadi kalau misalkan lu nanya ke gua, "Bang, apa sih Bang yang bikin dukun tuh banyaknya salah mulu?" Karena bukan masalah mereka nggak pinter, banyak kok dukun yang pinter, ya, pinter. Ya mungkin sedikit pinter nipu juga, tapi bukan cuma urusannya itu, pinter beneran. Dia ngerti gitu-gitu, tapi apa? Dia tuh menjadikan fakta data statistik sebagai musuh. Nah, kalau udah itu jadi musuh udah susah. Gitu. Ya. Sip. Beres kayaknya ya. Udah tinggal masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video. Itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat yang belum tahu apa itu Wallby adalah suatu exchanger yang tapi fokusnya masih lebih ke futures ya. Kita bisa swap berbagai macam kripto di sini ya. Tetapi lagi-lagi in general fokus dari Wallby adalah lebih ke futures. Nah, perbedaannya apa dibandingkan dengan exchanger biasa? Perbedaannya adalah Wallby ini dari awal memang sudah terintegrasi dengan AI. Mereka menggunakan DeepSeek, ChatGPT, Gemini, dan berbagai macam AI lain untuk membuat berbagai macam tools yang memang base-nya adalah AI. Ya, seperti contohnya di sini ada AI Signals, ya, di mana kita bisa buka posisi futures dengan resiko yang berbeda-beda, ya. Dan tentunya ini semua TPSL sudah di set oleh AI-nya. Dan selain itu juga, ya, di sini ada namanya MetaChat. Nah, MetaChat ini adalah the latest AI product dari Wallby yang kita bisa pakai. Di sini kita bisa buat berbagai macam hal, mulai dari kita use it as an AI saja, di mana kita bisa bertanya mengenai berbagai macam hal, mulai dari SOP trading, mulai dari news-news terbaru, dan berbagai macam hal-hal lain, sampai untuk kita meng-create satu AI agent yang customizable sesuai dengan SOP kita, ya. Nah, untuk buat lo yang pengen coba, ya silakan bisa langsung buat sendiri. Kayak contoh di sini kita ada coba buat misalkan dengan EMA 200 dan lain-lain, itu bisa lo tweak sesuai dengan keinginan lo. Atau kalau misalkan lo pengen langsung saja yang sudah jadi, juga bisa ke marketplace-nya and then lo pilih yang paling cocok buat lo coba begitu ya. Nah, itu aja kurang lebih buat lo yang pengen coba, silakan boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan jangan lupa saat menggunakan link referral kita di bawah, kita akan ada upgrade juga dari
referral code yang biasanya hanya mendapatkan 100 USDT saja, tapi apabila menggunakan kode Toshi Crypto akan ada upgrade dari 100 USDT berubah menjadi berapa? Berubah menjadi 250 seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Kita masuk ke BTC. Untuk BTC kita bisa lihat di sini kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 64.000 lebih 64 USD sebagai resisten. Ya, artinya kita bisa limit posisi short ya di sini di 64.000 lebih 64 ya. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita kebuka posisi shortnya dan target TP kita bisa pertimbangkan di angka 62.771. Atau kalau lo lebih agresif lagi, bisa pertimbangkan di sini nih di angka 60.000 lebih 60.000 lebih 866 begitu. Which is ini satu struktur baru juga gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup futuresnya. Jadi posisi short antara target TP-nya sini atau sini ya. Nah, selanjutnya untuk spot. Spot gimana bang? 62.000 boleh nggak? Ya, boleh-boleh aja sih. Tapi kalau menurut gua pribadi, kalau lu sudah beli di sini, jangan diulang-ulang. Begitu. Ya, kalau mau diulang-ulang, minimum dekat-dekat EMA 200. Begitu. Atau even better kalau dia di bawah dari EMA 200. Nah, itu boleh tuh pertimbangkan. Ya. Jadi, sekali lagi kalau gua pribadi sih, main message gua untuk DCA BTC secara spot, lo bisa lakukan selama BTC itu ada di sekitar sini. Nah, sekitar sini nih. Dari EMA 200 sampai ke titik terendahnya 43.223. Tapi lebih amannya lo naikin ke 44.000 deh. Just in case nggak sampai ke situ. Ya walaupun datanya menunjukkan rata-rata 30% sih, tapi ya biar aman lah. Ya, jangan terlalu jangan terlalu obsesi dengan wah gue harus dapat bottom paling bottom. Ya, karena lucunya orang yang obsesi dengan bottom paling bottom malah seringnya nggak dapet bottom gitu ya kayak dulu 2022 orang obsesi dengan bottom sampai mereka bilang 15% dari EMA 200 tuh bullshit. Akhirnya apa? Ya nunggu di 10.000. Dapat nggak 10.000? Enggak. Ya kan? Ingat waktu di daerah sini ya, ngapain beli di sini, kita bakal ke 10.000. Kena nggak? Enggak. Kenapa? Karena nggak ada datanya begitu. Bukan karena gue tahu masa depan ya, gue nggak tahu nih besok mau seperti apa. Ya, nah, tetapi datanya menunjukkan ada nggak historically speaking ke sana, begitu. Ya, sama seperti inilah, sama seperti misalkan kita ngelihat hujan lah, begitu ya. Ini padang pasir misalkan, lu tahu lagi musim kemarau, gitu. Apakah mungkin hujan? Mungkin, tidak, bukan suatu hal yang tidak mungkin, tapi ya kalau ngomong probability-nya kecil sekali kan. Wah lagi sangat ini lagi mentok-mentoknya kemarau ya. Historically speaking curah hujan tuh nyaris 0%. Nah lu wanna bet on that? Nah itu kan sebenarnya gitu. Trading itu sama kayak begitu. Cuman banyak orang yang berpikir trading itu lebih mistis gitu, lebih kayak ada bakar menyannya sedikit gitu. Padahal nggak ada. It's all about statistic. Atau hoki, udah. Nah masalahnya banyak orang tuh kepedean. Hokinya dia pikir skill, padahal no, it's just luck. Ya. Nah, the cruel thing about market adalah saat orang sudah percaya dia bisa mengontrol market, market tuh justru akan membuat dia hancur dengan apa? Dia besar kepala masukin semua duitnya di situ baru digorok. Ya. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati buat kalian yang mungkin masih hoki, serius. Karena gue gini ya, gue ngomong gini bukan ceritanya gue sih selalu bener. Enggak, gue udah pernah ngerasain jadi orang hoki itu dan gue udah ngerasain hancurnya. Nah, lu mau atau enggak ngejalanin yang gue pernah jalanin dulu terserah lu. Kalau gue sih sarankan mending jangan, sayang duitnya begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum ya sayangnya kita masih belum ada setup ya. Seperti yang kita bisa di sini jebol. Ya paling mungkin kita update dulu struktur deh. Kemarin kan ada struktur baru di sini nih ya. Nah, ya udah, berarti belum ada setup. Wejangan sudah di depan sudah sangat panjang dengan wejangan yang sekarang gue wejangan udah mulai rada biasain ditaruh depan deh buat para newbies biar langsung kecampur begitu ya. Nah, karena kalau di belakang nggak semua langsung nonton juga gitu ya. Oke, beres. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya.
Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.